Halo Sobat Unggul, apa kabar Anda? Senang sekali saya Bugi Satrio kembali menemani Anda di podcast Esa Unggul. Dan tentunya kita akan mengetengahkan tema yang sangat menarik, yakni Presenter HAN 2023. Untuk itu di studio sudah hadir Ketua Umum Aspikom, yakni Bapak Dr. S. Bekti Istianto, dan juga Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, Ibu Dr. Erna Febriani. Halo, apa kabar Pak Bekti? Kabar baik. Sehat ya? Kayaknya ceria sekali berdua nih. Ceria dong, pakai. Habis dari mana? Dari tadi. Habis dari makan-makan ya. Aduh, makan siang. Baik. Alhamdulillah. Sukses, sehat selalu ya. Amin. Pak Bekti ya. Amin, Baik. Pak. Kita akan belajar banyak nih juga dari Pak Bekti bagaimana kita bisa mengkoordinir sebuah event yang tentunya ini akan berguna bagi mahasiswa begitu ya. Betul. Dan kita juga akan belajar banyak dari Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul. Pak Bekti, kita mau mengadakan Presenter HAN 2023. Kalau dari sisi Aspikom, karena kan kita ini terselenggara ya, atas kerjasama Universitas Esa Unggul, Fikomnya, kemudian Antv dan Aspikom, dan nanti juga Sobat Unggul, kami juga akan mengetahui bagaimana statement dari teman-teman Antv ya terkait acara ini. Nah, Pak Bekti, sebenarnya kalau dari gambaran Aspikom, ini Presenter HAN 2023 seperti apa sih? Oke. Baik nih, Mas Ugi. Iya. Sebelum menjawab itu ya, saya mungkin mulai dari background sebentar. Iya. Jadi Aspikom ini kan Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi se-Indonesia. Maksud saya adalah dia rumpun ilmu komunikasi. Betul. Yang kemudian tentu saja terkait dengan kebutuhan perkembangan teknologi, informasi, dan sebagainya itu tidak bisa dipisahkan dengan kebutuhan pasar kerja. Iya. Sehingga ketika kemudian kita bicara tentang capaian pembelajaran ya, terkait dengan kemampuan teknis, kompetensi pendukung yang harus dimiliki oleh lulusan, maka semua kegiatan yang membawa gitu ya, atau meningkatkan kompetensi mahasiswa prodi rumpun ilmu komunikasi Indonesia pasti akan kita support. Termasuk adalah presenter untuk VisiHAN ini. Kenapa itu menjadi penting? Karena selama ini kalau tidak ada istilahnya indikator pengukur keberhasilan atau pencapaian kompetensi tambahan yang dimiliki oleh lulusan komunikasi, seolah-olah nih masuk komunikasi Indonesia itu bisa apa? Ya kan? Ada fakultas untuk komunikasi, mana lulusannya, mana kemampuannya, mana kompetensinya. Sehingga ketika kita cek kayak begini nih, ternyata kita satu ada kelebihan misalnya bisa bikin jaring bersama dengan TV nasional. Betul. Itu kan keren ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa atau peserta yang ikut bisa teruji kemampuannya. Tidak hanya skill belajar di kelas, tapi kemudian diaplikasikan dalam aplikasi yang nyata. Apalagi kalau nanti dia sebagai pemenang. Wih, itu luar biasa banget. Langsung ditarik ke industri. Nah, itu harapannya begitu. Jadi kebutuhan masuk dunia kerja yang support ya dengan kemampuan yang dipelajari di kampus itu pasti menjadi nilai plus. Dan itulah posisi kenapa Aspikom kemudian mendukung support penuh, bahkan kita melaksanakan kerjasama langsung. Ini Mbak Wadek cantik ini sudah kontak dengan kita, langsung saya bilang setuju tanpa basa-basi. Jadi kita lihat juga dari profiling nanti lulusan Fikom gitu harus memiliki sesuatu begitu ya Pak Bekti ya. Betul, Mas. Dan ini salah satu media agar mereka juga bisa meningkatkan capability-nya atau skill-nya di bidang komunikasi. Nah, sekarang ke Ibu Wadek yang cantik ini. Kapan sih akan diselenggarakan? Kemudian boleh nggak sih diceritakan kira-kira uniqueness-nya di mana? Kemudian siapa yang menjurikan begitu ya? Judges-nya siapa dan lain sebagainya? Ya, jadi sebenarnya ini adalah rangkaian kegiatan ya Mas Bugi. Ini sudah dilakukan proses seleksinya di awal. Jadi ada sekitar 150 peserta yang mendaftar. Kemudian kita seleksi lagi, kita adu lagi, kita buatkan semifinalnya menjadi top 30. Kemudian dipilih lagi menjadi top 10. Dan nanti tanggal 30 November akan ada grand final untuk mendapatkan juara 1 sampai 3. 1 sampai 3 dan rencana nanti kita akan berikan apresiasi untuk juara harapan 1 dan 2. Jadi sebenarnya terbuka kesempatannya untuk bisa berprestasi nih mahasiswa tidak hanya di lingkup lokal tapi juga nasional. Jadi ini dibuka juga ya bagi peserta mahasiswa Fikom dari seluruh Indonesia. Berkat dukungan Pak Ketua Umum Aspikom, maka informasi itu cepat sekali beredar dan
teman-teman mahasiswa sangat didukung, kemudian yang mendaftar juga berasal dari kampus-kampus di seluruh Indonesia. Jadi untuk mendapatkan 10 besar ini sebenarnya mereka sudah punya kualifikasi yang sangat bagus Sudah. Karena sebenarnya begini, kalau kita bicara capaian pembelajaran tadi seperti yang Pak Bekti sampaikan, salah satu unit kompetensi yang dibutuhkan adalah public speaking. Ya, public speaking. Dan itu sejalan dengan lomba kita, yaitu presenter hunt. Dan juga unit kompetensi untuk PR itu kan penyelenggaraan event ya, Mas Bugi. Jadi ini sebenarnya project kelas. Project kelas bagaimana kami di Vkom itu mendorong, special event. Bagaimana mendorong mahasiswa untuk bisa berpraktek, membuat sebuah event, membuat jejaring, melakukan lobby dan negosiasi, dan alhamdulillah itu menjadi kesempatan mereka untuk bisa berhadapan langsung dengan industri dan juga dengan asosiasi. Jadi ini sebenarnya adalah dua hal yang bisa kita capai. Yang pertama adalah praktek dari mata kuliah yang tidak hanya lingkupnya secara lokal, tetapi komitinya itu semua mahasiswa. Panitianya mahasiswa. Dan kemudian yang kedua, targetnya adalah menambah prestasi dari mahasiswa ya, untuk mahasiswa, sehingga ini bisa jadi poin positif untuk tidak hanya untuk Fakultas Ilmu Komunikasi Esa Unggul, tapi juga untuk seluruh kampus yang mengikuti kegiatan ini. Baik. Kembali ke Pak Bekti, Pak Dr. Bekti. Kalau kita lihat sekarang ini kan tidak hanya lokal, nasional, sekarang sudah semuanya internationally gitu ya. Betul. Nah, ini bagaimana ke depannya ketika kita mau ibaratnya mengembangkan lagi begitu ya, Presenter Hunt 2023 yang tidak hanya berkiprah di Indonesia nasional, tapi juga bisa mungkin mewakili nanti di ajang ASEAN, kemudian meningkat lagi di Asia, meningkat lagi di World, misalnya World Competition gitu. Menurut Aspikom bagaimana? Apakah ini possible atau enggak? Sangat mungkin. Saya harus tegas mengatakan sangat mungkin. Kenapa? Sebenarnya secara kualitas ya, Mas Bugi ya, lulusan atau mahasiswa kita itu tidak kalah bersaing loh. Betul. Apalagi kita sekarang ini kan memang menghadapi ASEAN Free Trade ya. Kita siap bersaing berkompetisi dengan mereka dari luar negeri ya, terutama yang ASEAN kita nih, ASEAN atau Asia. Tapi yang jadi masalah kemudian buat kita ini kan kadang-kadang kita suka tidak pede. Kita itu merasa inferior gitu loh. Padahal kemampuannya ada. Itu satu. Kedua, terkait dengan persoalan kemampuan berbahasa Inggris. Anak komunikasi itu pasti dia bisa bicara, bisa nulis. Itu klaim umum ya. Klaim umum seorang komunikasi ya pasti bisa ngomong, bisa nulis. Kadang-kadang kemampuan yang bagus ini tidak disupport oleh atau tidak difasilitasi dengan kemampuan berbahasa internasional yang mumpuni. Saya kemarin, ini cerita saja, ke Rusia gitu. Ternyata mereka sekarang belajarnya bukan lagi bahasa Inggris. Bukan hanya Inggris, karena sudah kebiasa. Tapi ternyata bahasa Cina, Pak. Kenapa? Ya, negara baru kan, power baru gitu. Nah, itu ternyata menurut mereka pemahaman atau pembelajaran bahasa asing itu buat mereka itu menjadi penting. Nah, di kita ini sebenarnya kalau di Aspikom sudah masuk, Mas Bugi. Menjadi salah satu mata kuliah wajib yang harus dimiliki oleh Aspikom, oleh anggota-anggota Aspikom. Bahasanya bebas, boleh Inggris, boleh Cina, boleh apapun bahasa yang penting bahasa. Mandarin. Iya, yang dipakai bukan Hokkien saja. Spesifik enggak ya. Jadi artinya ada penguasaan lebih yang nanti ketika lulusan kita nanti bersaing dalam dunia kerja yang sifatnya sudah global tadi, mereka nggak perlu lagi tadi merasa inferior, ya kan? Merasa minder itu tadi, nggak pede, kemampuan yang tadinya bagus begitu berbahasa tergagap-gagap gitu kan, jadi nggak bagus juga. Sehingga kita support kita pasti akan fasilitasi teman-teman. Apalagi saya tahu nih kan kemarin kampusnya Mbak Erna ini kan prodinya kemarin ikut akreditasi internasional tuh. Betul. AKAS kan. Artinya dosennya pasti diuji pakai bahasa Inggris. Mas mentalnya pasti bahasa Inggris. Buat kita bahasa asing itu bukan lagi masalah sekarang. Ya kan begitu. Jadi kalau ini nanti ke depan ya dinaikkan tingkatannya minimal ke ASEAN aja dulu sebelum ke Asia, saya pastikan untuk support. Dan ini informasi menarik ya, Mas Bugi, Mbak Erna ya. Kita lagi ditawar sebenarnya, Aspikom ditawar oleh perkumpulan yang sama, Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi, tapi di Malaysia. Sayangnya anggota kita hampir 400, mereka baru 10 perguruan tinggi. Tapi mereka mengatakan,
itu loh niru Aspikomnya Indonesia, solid, kompak begitu. Jadi itu yang kemudian ternyata dilirik. Ketuanya siapa dulu dong? Pak Bekti. Itu sudah mewariskan yang dulu. Saya hanya meneruskan saja. Tapi intinya bagaimana mereka tuh tarik kompak dengan itu. Mereka berkumpul itu. Nah kalau itu terjadi nanti kita, insya Allah tahun depan kita upayakan, kita akan bikin acara model seperti ini nanti ke depan kalau nanti ini Mbak Erna siap ya. Kita go-nya internasional Asia. Oke. Itu aja. Jadi nanti ada kategori internasional. Kemudian satu lagi yang menggelitik. Kita kan nanti tanggal 3 Desember akan merayakan Desember 3 Desember akan merayakan Hari Disabilitas Internasional. Oh iya, betul. Apakah ada satu konsep begitu ya yang akan didukung oleh Aspikom juga ketika para penyandang disabilitas atau teman-teman istimewa kita ini juga bisa berkiprah di dalam kompetisi sejenis begitu? Kami tidak ada aturan yang melarang ya Mas. Artinya jadi itu semua terbuka saja. Betul. Cuma agak lebih nyaman kalau itu dibikin klasifikasi. Bukan apa-apa, menambah jumlah yang menang. Ada kategorinya. Klasifikasi kategorinya. Jadi mungkin nanti next year ada kategori internasional, ada kategori disabilitas. Atau yang disability. Toh di Olimpiade juga begitu Mas. Kenapa? Olimpiade juga begitu kan, ada yang para game. Paralimpik gitu kan, ada yang normal. Artinya itu hal yang wajar menurut saya, tidak ada masalah. Toh kita kemarin juga punya penyanyi kelas internasional kan. Ini luar biasa ya Aspikom ya kalau punya ketuanya kayak gini ya. Apa nih? Kita langsung belajar banyak loh ini dalam Mbak Erna ini juga pengurus Aspikom loh. Oh iya. Ada di mana-mana kakinya beliau. Kembali lagi ke wakil dekan kita yang cantik ini. Mbak Irna, itu kapan sih diadakannya? Tanggal berapa November? Jadi grand final 30 November di Kemala Ballroom. Hari Kamis berarti ya? Iya, di Kemala Ballroom Universitas Esa Unggul. Dan ini juga tadi saya lupa menyampaikan ya, ini juga ada dukungan yang luar biasa dari Antv. Jadi memang Antv sendiri adalah merupakan media atau stasiun TV yang sangat mendukung kegiatan ini. Terima kasih juga, dan teman-teman ini diberikan ruang juga untuk belajar bagaimana menyiapkan special event dengan standar sekali dayung 230 terlampaui ya. Betul. Kita membuat event yang bagus, komitinya anak-anak mahasiswa semua dalam mata kuliah special event. Baiklah, Bu Wadek yang cantik dan Pak Ketua Umum yang ganteng serta smart dan bijak. Begitu, kita akan tahan dulu sebentar karena kita akan mendengarkan statement dari teman-teman kita dari Antv begitu ya. Betul. Bagaimana pernyataan mereka atau bagaimana pendapat mereka terkait acara ini, kita saksikan bersama. Halo teman-teman Universitas Esa Unggul, saya Rian, Manajer Corporate Communications Antv. Aku dapat pertanyaan nih dari teman-teman. Yang pertama terkait lomba presenter ini, dari sisi Antv ada pendapat apa sih? Yang pasti lomba presenter ini sangat berguna di industri televisi. Sebenarnya nggak hanya di industri televisi, tapi juga di dunia broadcasting. Broadcasting itu selain televisi ada juga radio, ada juga podcast dan lain-lain. Yang pasti nanti ini menjadi salah satu ajang bagi kalian untuk bisa terjun langsung di industri televisi. Lalu ada pertanyaan kedua adalah apa sih mau disampaikan terkait lomba ini? Yang pasti bagi para teman-teman yang sudah peserta yang sudah ikutan dan juga para finalis yang mau disampaikan adalah dari lomba ini adalah latihan kepercayaan diri. Lalu yang kedua adalah public speaking, dan yang ketiga adalah intonasi berbicara. Intonasi berbicara baik itu membawakan berita senang, sedih, atau politik, atau bencana, karena itu semua ada tekniknya. Dan semoga dengan adanya acara ini teman-teman semua dapat juga bereksperimen dan juga dapat bimbingan langsung dan juga dari juri-juri ekspertis di televisi. Dan juga jangan lupa kita masih punya acara puncak di awal tahun depan, yaitu Kampus Keren. Jadi ini hanya sebagai rangkaian, kita akan seru-seruan di tahun depan. Ada speakers yang akan ada seru-seruan, lucu-lucuan dengan stand up komedi, dan juga yang pastinya akan ada music performance. Pokoknya jangan lupa, kita ketemu lagi di awal tahun depan. Terima kasih. Ya, baik. Sobat Esa Unggul, baru saja kita mengikuti bersama atau mendengarkan statement dari teman-teman kita dari Antv terkait acara ini, begitu ya. Presenter Han 2023. Kembali lagi ke Ibu Wadek. Bu Wadek, jadi nanti tanggal 30 November akan diadakan Grand Final, begitu. Yang mana 10 ini tentunya sudah punya kualitas yang sangat bagus. Betul. Itu hanya nanti tinggal apa yang ditekankan di dalam mencari 3 besarnya. Iya, jadi ada kriteria penilaian nanti dari sisi beritanya yang mereka buat, cara membawakannya, kemudian improvisasinya seperti apa. Karena jurinya kan tidak hanya dari Esa Unggul ya, Mas Bugi. Jadi ada dari
Aspikom juga, nanti ada Ibu Sekjen, dan kemudian ada presenter TV One, dan satu lagi manajer program news dan sport dari Antv. Luar biasa. Dan nanti pemenangnya juga bisa aja punya probabilitas, opportunity untuk bekerja di Antv. Betul, ya, Antv juga sudah menyampaikan kemungkinan besar nanti pemenangnya bisa melakukan program magang di Antv. Iya. Gitu. Kembali lagi ke Pak Ketua Umum, ketika kita melihat bahwa ini event yang sangat bagus dan nanti juga akan ada beberapa kategori ke depannya begitu ya. Ini merupakan satu kesinambungan yang tidak boleh putus begitu ya, harus ada terus. Apakah memang nanti ke depannya mungkin lebih besar lagi berkolaborasi antara beberapa universitas, apakah itu bisa dijalankan atau mungkin memang sekarang Esa Unggul nanti tahun depan di universitas mana, tahun depan lagi di universitas, atau bagaimana kira-kira konsepnya? Oke, kalau seingat saya acara ini kan memang punyanya Mbak Erna nih kan. Kalau itu nanti kemudian dirintis ya. Dicap udah deh. Kalau kemudian kalau kemudian itu dikembangkan ke depan ya pasti kan kami support. Karena apa? Di Aspikom kan ada bidang kerjasama sebenarnya antar program studi. Jadi ketika ini dikembangkan sebagai sebuah join, walaupun nanti tetap panitia utamanya dari Esa Unggul ya. Kan kalau fasilitas di sini kan keren ya. Apa sih yang nggak dipunai dari Esa Unggul kan? Jadi kalau di sini jadikan sebagai. Apalagi ngeliat wadeknya ya. Waduh, itu beda lagi tuh urusannya tuh. Beda lagi urusannya. Artinya nanti kemudian bisa berkembang lebih besar, kan? Banyak kampus yang tertarik gitu. Jangankan cuma 150. Bisa 10.000 nanti. Kan gitu. Jadi kita kayak buat festival. Betul, gitu ya. betul. Jadi mungkin Ibu Wadek yang tetap leading, tetapi kita mengumpulkan atau kolaborasi dengan beberapa universitas, khususnya Fikom ya, begitu ya. Nah, kembali lagi ke Ibu Wadek. Kemudian ketika nanti 3 besarnya ini sudah didapatkan dengan berbagai filtering yang sangat ketat, kemudian mereka juga mendapatkan opportunity untuk magang di Antv, tetapi ke depannya ini yang 3 besar mau diapain lagi nih? Gitu. Harapannya sih ya ini yang nanti menjadi pemenang, mereka semakin termotivasi nanti ketika lulus, mereka bisa benar-benar menjadi the real presenter. Karena memang di Fikom Esa Unggul itu ada juga yang berawal dari lomba, kemudian benar-benar jadi presenter, Mas. Dan itu mudah-mudahan sih ya Pak Bekti ya, nanti teman-teman yang menang tidak berhenti sampai di lomba ini aja, tapi kemudian melanjutkan. Karena sepertinya ini banyak yang memang sudah punya cita-cita ke arah sana, Mas. Nah, jadi ini kan adalah satu pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka semakin terpacu untuk bisa menjadi presenter. Gitu. Sekarang kita udah tahu nih mappingnya ya, dan nanti akan ada filtering untuk 3 besar, meskipun 10 besar ini sudah penuh dengan skill dan capability yang bagus. Kemudian kedepannya juga akan magang dan lain sebagainya, begitu ya. Tetapi ketika kita berbicara mengenai regenerasi, begitu ya, ini kan mereka bisa juga menjadi agent ya, word of mouth-nya juga harus kuat, begitu ya, kepada adik-adiknya, supaya memotivasi juga adik-adiknya supaya mengikuti mereka. Nah, ini ada media apa gitu yang dilakukan agar nanti akan ada transfer terus ke adik-adik? Ya, kami para dosen gitu ya berusaha untuk memotivasi mereka ketika ada lomba sejenis atau lomba-lomba yang kemudian bisa membuat mereka tuh mengeksplor skillnya, kita dorong mereka. Ya, kami motivasi, kami dorong, kami bimbing supaya setiap semester bahkan itu selalu ada mahasiswa yang mengikuti lomba. Gitu. Apapun itu lombanya. Apapun itu lombanya. Karena kan memang ini menjadi salah satu kinerja penilaian ya, prestasi mahasiswa tuh penilaian dari setiap kampus. Ada nggak sih prestasi setiap semesternya atau setiap tahunnya? Jadi selalu kami tuh setiap semester ada upaya untuk bisa mendorong mahasiswa ikut supaya dalam selalu lomba. Aktif begitu ya. Punya jiwa kompetisi, kolaborasi, kompetisi, mengalahkan tanpa harus menjatuhkan. Menang tanpa harus merasa mengalahkan, gitu ya. Benar nggak sih istilahnya ya? Menang tanpa ngasorake. Jawanya. Menang tanpa merendahkan. Benar, ini filosofi Jawanya. Pak Dr. Bekti, jadi ketika Aspikom sudah benar-benar mendukung apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, untuk meningkatkan capability, skills, begitu ya. Apalagi tadi Pak Bekti juga, so you have to insist your students to speak English well, because everything is about English ya nowadays gitu in global era. Jadi semuanya harus kita
mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa memotivasi dan menstimulasi begitu ya mahasiswa kita untuk bisa menjadi bagian dari dunia. Betul. Gitu. Kemudian ada program-program khusus nggak sih yang bisa dikolaborasikan antara universitas satu dengan universitas lainnya yang juga nanti Esa Unggul bisa terlibat di dalamnya secara aktif? Sebenarnya sudah Mas Bugi. Banyak sekali. Sekarang sudah. Kita punya kerjasama MBKM kan, yang realnya untuk pencapaian kurikulum itu. Tapi yang seperti ini kan memang perlu perlu dimasifkan ulang gitu. Karena selama ini mungkin pionirnya baru Esa Unggul nih. Ya kan? Nanti ke depan mungkin ada kampus. Karena biasanya begini. Kadang-kadang tuh yang studio TV itu yang datang ke kampus dia bikin acara sendiri kan. Gustu kampus lah, apapun gustu kampus lah. Intinya adalah bikin acara-acara yang menunjukkan kemampuan mahasiswa atau alumninya itu di media. Nah, sekarang ini terbalik malah menurut saya. Ya kan? Esa Unggul dulu yang ngadain bersama dengan Antv kan. Jadi kan lebih keren tuh. Nah, kalau ke depan ternyata kerjasamanya itu diperbanyak gitu kan dengan banyak kampus gitu kan. Bisa kita bayangkan itu akan luar biasa gaungnya. Gaungnya. Jadi mungkin saat ini dengan media ini, kemudian nanti tahun depan dengan media yang lainnya, dengan partisipasi yang lebih aktif dan lebih banyak, begitu ya. Kemudian ini bisa menjadikan juga Aspikom bisa benar-benar saling kolaborasi lah ya. Mutual simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan ya. Jadi sebenarnya ini Antv bukan media yang pertama ya berkolaborasi dengan Vkom Esa Unggul. Jadi memang sebelumnya itu ada media-media lain seperti TV One, Trans TV, dan kebetulan semester ini ya memang Antv yang menjadi mitra kita untuk membuat kegiatan ini. Jadi media mana saja kita bisa bergandengan tangan. Iya, sangat terbuka. Dan pastinya juga seperti tadi ada simbiosis mutualisme, di mana media juga ketika bekerja sama dengan institusi pendidikan ini kan mendapatkan plus point juga begitu ya, Pak Dr. Bekti ya. Apalagi sekarang kan semuanya MBKM. Betul. Gitu. Jadi tidak hanya Fakultas Ilmu Komunikasi atau mahasiswa di ilmu komunikasi ya, mereka get in charge gitu di communication science, tetapi juga semuanya bisa memahami atau mendalami tentang ilmu komunikasi begitu ya. Dan adanya program-program MBKM. Bisa nggak sih diceritakan begitu, apalagi sih program MBKM yang ada bersama universitas-universitas dari Aspikom, Pak Dokter? Sebenarnya itu kan mengikuti arahan atau kita sebut ya dari menteri kebijakan dari menteri tentang MBKM ini. Jadi ada yang memang basicnya bentuknya adalah seperti pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi kampus-kampus tertentu melakukan kerjasama sendiri, bisa difasilitasi oleh Aspikom, mereka melakukan pembelajaran yang sama. Berganti mahasiswa di tempat yang berbeda, sama. Tapi hal ini kadang-kadang agak sulit teknisnya nih Pak Mas Bugi. Gimana? Kenapa? Ini obstacle. So we can find the solution together gitu. Karena setiap kampus pasti punya kebijakan sendiri. Terutama yang biasanya agak berat itu adalah persoalan pendanaan. Kemana tuition fee-nya? Kalau itu fair ya, 10 dikirim, 10 diterima, selesai. Kan? Sama-sama biayanya, tidak masalah. Tapi kalau terjadi yang dikirim lebih banyak, yang ini menerimanya sedikit. Ini kan jadi masalah. Sehingga kesetaraan itu kadang-kadang bisa menjadi catatan buat kita untuk MBKM. Ini kenapa bisa menjadi satu obstacles ketika kita berbicara mengenai kesetaraan? Apakah memang kampus-kampus dengan kualitas yang bagus ya, seperti Esa Unggul, saya yakin kalau menerima teman-teman yang dari kampus-kampus yang kualitasnya yang tidak memadai, yang mereka mau ke sini banyak, tapi yang dari Esa Unggul mau nggak ke kampus yang mereka? Itu kita harus bicara realitas ya. Itu satu. Kemudian yang kedua terkait dengan MBKM tadi, sebenarnya juga ada program-program yang memang itu kita lakukan secara kelembagaan, Mas Bugi. Aspikom saya kerjasama dengan Kominfo. Nanti semua anggota Aspikom bisa mendaftar mahasiswanya untuk magang di Kominfo, di KPI misalnya. Itu hal-hal yang memang sudah kita lakukan dan berlaku. Ini tapi juga ada obstacle-nya, ada hambatan. Apa hambatannya? Misalnya tidak semua lembaga di bawah, di provinsi atau kabupaten siap menerima. Gitu kan. Ketiga, pusat informasi atau perempuan komunikasi mau tidak mau, diakui atau tidak, itu di Jakarta. Artinya media besar kan semuanya di Jakarta. Terpusat Jakarta. Sementara yang kecil-kecil mungkin hanya istilahnya cabang ataupun unit begitu kan, atau media media swasta yang kecil. Yang akhirnya mereka merasa kurang tantangan kalau ke Jakarta. Sehingga Jakarta ini adalah jadi magnet mahasiswa khususnya ilmu komunikasi untuk belajar magang mengembangkan diri di sini. Dan itu nggak cukup tempatnya Mas. Nggak cukup, itu kita harus akui. Mau tidak mau harus ada hal lain.
Nah, ini menjadi tantangan buat kita bahwa MBKM ini harus satu, tidak terlalu boleh mengikat. Dalam artian mengikat ini maksudnya adalah kemudian wajib di sini, nggak boleh yang lain. Dan itu sebenarnya kan ada 8 bidang kerja yang bisa dipilih mahasiswa. Sayangnya yang disenangi itu magang. Itu persoalannya. Makanya saya sangat mengapresiasi kebijakan bahwa sekarang mahasiswa sarjana tidak harus lulus skripsi. Misalnya bikin podcast. Jadi itu Bapak mengapresiasi itu. Oh iya. Sekarang bikin kamera begini, bikin sebuah hasil karya produk film, entah film dokumenter, entah film apapun yang bagus. Itu dinilai oleh judgement dari luar ya, external judgement misalnya, terus dinilai ini bagus hasil karyanya, lulus. Artinya bisa jadi begini, tidak semua masa komunikasi dipaksa tulis skripsi. Betul. Karena nulis skripsi 100 halaman tapi itu ini susah. masih kontradiksi loh. Sudah berjalan Mas, sudah berjalan. Karena kalau menurut Mbak Irna pasti dari sisi akademisi ini perlu ini lagi nih, underline lagi nih, garis bawah lagi nih. Nggak yakin, Mbak Irna udah siap, Mbak Irna udah siap. Hasil karya produk itu pasti kalau di sini ada alat-alat gini keren-keren. Gini aja, buat contoh nih. Ada satu kampus yang dia menghasilkan sebuah film dokumenter, dibeli sama Yale University $2.000 Mas. Dosennya nggak pernah beli, hasil karyanya nggak pernah dibeli oleh kampus luar. Tapi kalau suruh nulis, wah 10 halaman itu udah berat luar biasa. Artinya memang passion dia di situ. Dan komunikasi ini karena kompetensinya beragam, artinya dia bisa di-push di situ. Jadi memang ini tentunya komitmen bersama ya. Betul. Untuk mendapatkan satu solusi dari semua problems yang ada. Tapi kita pasti bisa ya kalau bergandengan tangan ya, Mbak Irna. Siap. Sekarang ya pegang tangannya ya. Apa jadi masalah? Ternyata habis dong. Baik, ke Bu Wadek nih, mungkin ini pertanyaan terakhir ya sebelum nanti closing remarks begitu ya. Ketika kita tadi sudah berbicara mengenai internationally, so is it possible if all of the lecturers have to speak English well, because they have to insist their students to speak English, to express all of their ideas, to deliver the messages in English, everything is English. Is it possible? Ya, tentu ya. Karena kan mungkin di fakultas kita juga sudah mulai terbiasa dosen-dosen mengajar dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Contohnya Mas Bugi, ini salah satu dosen yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk berkuliah ya. Jadi itu adalah sebuah sebenarnya keharusan ya, karena kita kan juga sudah didorong oleh pimpinan untuk bisa diakui secara internasional. Bahkan dosen-dosen kita, ya dosen-dosen Vkom itu kan juga sudah banyak yang direkognisi di luar menjadi narasumber gitu ya. Dan itu ya memang sudah seharusnya dosen-dosen bisa menguasai bahasa Inggris tersebut. Maybe the most important thing is so we don't care about their English ya, because this is not our mother tongue language. Our language is bahasa. So as long as we can understand what they mean, they can understand what we mean, we can understand what we are talking about, is fine ya kan? Yang penting kan berani dulu begitu ya, Pak Dokter ya. Baik, Pak Dr. S. Bekti Istianto yang kita hormati dan kita banggakan, Ketua Umum Aspikom, mungkin untuk closing remarks untuk memberikan semangat kepada kita, dan kita sekarang ini belajar banyak dari Bapak. Mudah-mudahan kita juga bisa sepintar Bapak kemudian, dan kita juga bisa jadi Ketua Umum Aspikom. Mbak Eda mungkin. Saya nggak mungkin ya. Mungkin aja. Nanti masuk dulu jadi pengurus siapa ya, dan bisa berpengalaman. Silakan, I'm just ordinary people, Pak. Jadi bukan berlebihan seperti itu, biasa aja. You are so special person. I think it's coming. Spesial yang pertama saja buat para peserta VCH dengan keberanian, kompetensi dan upaya dia untuk mau maju ya, menunjukkan achievement mereka, itu buat saya sudah harus dihargai, itu luar biasa. Kedua, jelas tentu saja pada kampus Vkom Desa Unggul yang menjadi inisiator aktivitas atau kegiatan ini, itu luar biasa karena akan menjadikan barometer baru. Kalau biasanya nunggu studio datang ke kampus, ini sekarang malah kampusnya yang mendatangkan videonya. Artinya ini akan menjadi sebuah indikator pengukuran betapa Desa Unggul bisa begitu, kenapa yang lain enggak. Itu dua. Kemudian yang ketiga, bahwa tidak ada kata tidak bisa buat seluruh mahasiswa atau alumni komunikasi. Apapun yang memang sudah dicanangkan di kampus itu pasti punya nilai plus. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa melampaui itu atau tidak. Melampaui itu saja kadang-kadang tidak bisa didapatkan di kelas. Nggak ada tuh presentasi juara menjadi visihan di kelas, nggak ada. Tapi terus dapatkan mereka dari luar aktivitas itu. Dengan beraktivitas aktif itu mereka mendapatkan nilai plus.
Jadi apapun yang sudah dapatkan, menang kalah pun mereka juara menurut saya. Iya, betul. Karena tidak mungkin mereka bisa mau maju, itu buat saya sudah sebuah achievement yang pertama. Iya. Mereka sudah memenangkan pertarungan dengan dirinya sendiri. Iya. Apalagi kalau sudah oh gitu ya caranya, dia akan ambil pengalaman untuk maju di berikutnya. Iya. Apalagi kalau yang menang, selamat ya. Kita nih. Kepada yang menang selamat ya. Selamat. Oke. Dan tentunya semua peserta juga harus kita selamatin ya. Betul. Ya. Karena mereka juga sudah tadi seperti Pak Ketua bilang sudah mengalahkan dirinya mereka sendiri, Ya. begitu ya. Ya. Baik, terakhir closing remarks dari Ibu Wadek yang cantik, mungkin bisa reminding lagi terkait kapan diadakan, dari jam berapa sampai jam berapa, Ya. judgesnya siapa dan lain sebagainya, untuk closing remarks, silakan. Ya, jadi mudah-mudahan nanti akan banyak yang hadir mendukung para peserta ini Iya. pada tanggal 30 November di Kemala Ballroom jam 1 siang Jam 1 sampai siang. dengan selesai. Nanti akan Iya. diawali dengan sharing session dari para expert Iya. yang berasal dari Antv. Iya. Nah, untuk closing statement mungkin saya akan sampaikan untuk Iya. generasi muda saat ini Iya. terus bergerak, jangan diam, Jangan dia. jangan diam karena Jangan jadi kaum rebahan ya. betul karena ini adalah eranya kalian. Betul. Ya, jadi tunjukkan bahwa generasi muda saat ini punya prestasi, punya upaya untuk bisa dilihat, Betul. ya, tidak hanya secara lokal, nasional, bahkan mungkin secara internasional. Jadi intinya terus bersemangat untuk para peserta nanti yang top 10, siapapun pemenangnya, kalian sudah menjadi pemenang, gitu ya. Karena tadi Pak Bekti juga sampaikan itu apresiasi untuk mereka yang sudah Betul. mau ikut, gitu ya. Betul. Jadi siapapun pemenangnya, buat saya mereka sudah menjadi pemenang. Iya, luar biasa. Kalau Ibu Wadek yang bicara gitu, semuanya tuh tertegun gitu ya. Untungnya kita nggak melongo gitu. Lebar ya. Aduh, Ngecas. Baik, terima kasih banyak. Salam hormat selalu Bapak Ketua Umum Terima dari kasih, Mas Aspikom, Bugi. Terima kasih. Bapak Dr. S. Bekti Istianto. Tadi udah wanti-wanti kan. Bapak Dr. S. Bekti Istianto ya Mas ya? Kalau Setianto ada yang lain. Oh iya Ada benar, lagi. benar. Dan Ibu Wadek yang cantik dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Unggul, Ibu Dr. Erna Febriani. Terima kasih banyak Mbak Erna. Sama-sama, Mas Terima kasih Bugi. banyak. Terima Pak kasih, Bekti. Mas Bugi, ya. Dan tentunya Sobat Esa Unggul, kita sudah belajar banyak dari Pak Bekti, Ketua Umum Aspikom, dan juga Ibu Erna, yang tentunya banyak sekali value yang bisa kita dapatkan dari perbincangan singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan berjumpa kembali di podcast Esa Unggul dengan tema yang tidak kalah menarik lainnya ya. Sampai jumpa dan salam hormat serta salam sehat. Sampai jumpa.